Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini. Kepada yang terhormat Ibu Fitriani Maladi SHMH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kepada teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Angelina Arika Ruslan dan rekan saya Lelis Rahmawati dan juga Dimas Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembunuhan Satu Keluarga Berencana di Bekasi. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudara Lilis. Kepada Lilis dipersilakan. Latar belakang pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan mendapat perhatian yang serius di dalam masyarakat. Tindakan pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak ketika menghilangkan nyawa orang lain. Moral dalam kehidupan manusia memiliki kehidupan yang amat penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik kapasitasnya sebagai pribadi atau individu maupun sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat dan bangsa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi. Perbuatan moral mencetuskan kodrat manusiawi sekaligus manusia. Perbuatan semacam inilah yang menjadi lapangan penjelasan kita, karena perbuatan ini normatif menunjukkan nilai-nilai. B. Rumusan masalah. Bagaimana kronologi terjadinya peristiwa pembunuhan berencana satu keluarga di Bekasi? C. Tujuan. Untuk mengetahui bagaimana kronologi sebenarnya kejadian peristiwa pembunuhan berencana satu keluarga di Bekasi. Pembahasan kasus. Pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini terjadi pada hari Senin malam, yaitu tanggal 12 November 2018 atau Selasa 13 November 2018 dini hari. Motif pembunuhan oleh Haris Simamora pada keluarga di Perum Nainggolan adalah dendam karena atas perbuatan di Perum Nainggolan dan Maya Boru Ambarita lantaran ia merasa bahwa korban merebut penghasilannya. Haris Simamora dulunya merupakan bapak kos di rumah kos yang terletak di Jalan Bojong Nangka 2, Pondok Gede, Bekasi. Kemudian, pengelolaan rumah kos tersebut digantikan oleh di Perum Nainggolan dan Maya Ambarita. Pemilik kos itu sendiri adalah kakak korban Daunglas Nainggolan. Selain karena dendam karena direbut penghasilannya, Haris Simamora juga sering dimarahi oleh di Perum Nainggolan dan Maya Boru Ambarita. Emosi Haris kian tersulut kala ia dibangunkan tidur oleh keduanya menggunakan kaki. Hal tersebut menyebabkan Haris Simamora semakin merasa sakit hati. Pada saat itu, Haris Simamora yang diajak korban untuk kembali membeli kebutuhan untuk perayaan Natal di Perum Nainggolan dan istrinya Maya Boru Ambarita yang tidur di ruang televisi. Dari sini, Haris yang sudah mengalami hati nurani yang sesat cukup leluasa untuk menghabiskan di Perum Nainggolan beserta istrinya. Haris membunuh di Perum Nainggolan menggunakan linggis yang ada di dapur rumah korban. Pelaku memukul di Perum Nainggolan dengan linggis. Setelah itu, Haris menusuk leher korban dengan linggis itu pula. Setelah di Perum Nainggolan meninggal, selanjutnya adalah istri korban yang dibunuh. Dari sini jelas sekali bahwa pembunuhan itu benar-benar direncanakan Haris jauh-jauh hari dan mendapatkan waktu yang tepat untuk melancarkan dendam yang selama ini dirasakan. Selain membunuh pasangan suami istri tersebut, Haris juga membunuh kedua anak di Perum Nainggolan. Karena saat membunuh pasangan suami istri tersebut, kedua anak korban melihatnya dan bahkan Haris menyuruh kedua anak tersebut untuk kembali tidur. Setelah membunuh satu keluarga itu, Haris Simamora langsung kabur dengan membawa mobil korban yang terparkir di depan rumah dengan pakaian yang penuh bercak darah serta membawa linggis yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Penemuan mayat di Perum Nainggolan sekeluarga ditemukan oleh salah satu tetangga korban yang melewati rumah di Perum Nainggolan pada Selasa pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, melihat gerbang rumah korban terbuka dan televisi masih menyala. Tetangga korban mencoba memanggil dan menelpon korban, tetapi tidak ada jawaban. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tetangga korban mulai curiga, padahal biasanya jam seperti itu sudah bangun. Lalu tetangga korban membuka jendela rumah korban dan terkejut melihat di Perum Nainggolan beserta istrinya sudah meninggal dan bersimbah darah. Haris Simamora yang merupakan pelaku pembunuhan satu keluarga kemudian menyewa kosan dan menitipkan mobil korban pada pemilik kosan. Pelaku tersebut membunuh korban lalu menyewa kosan dengan harga 900.000 dan harus membayar kosan itu 400.000. Pelaku hanya sebentar saja berada di kosan tersebut dan menitipkan mobil yang dibawanya dengan alasan akan mengambil baju dan barang-barangnya.
Setelah mobil korban ditemukan oleh polisi dengan mencoba menghubungi pelaku, akhirnya setelah 3 hari pelaku berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku ditemukan di daerah kaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat di posko pendakian. Di situ juga ditemukan berbagai barang bukti yang menjadi anggapan kuat oleh polisi. Tetapi saat digeledah, polisi Haris mengelak jika dia melakukan pembunuhan keluarga di Bekasi. Meskipun sempat mengelak, namun Haris akhirnya tidak bisa berkutik ketika polisi menunjukkan beberapa barang bukti berupa kunci mobil korban dan HP yang ada bercak darah. Itu menguatkan Haris sebagai pelaku utama pada kasus pembunuhan keluarga di Bekasi. Pembahasan teori. Hati nurani sesat adalah hati yang tidak bisa mengontrol apa yang menjadi kehendak manusia, yang menentang seketika kehidupan sehari-hari. Etika merupakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusia secara keseluruhan. Etika berkaitan langsung dengan norma-norma atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip, norma atau gagasan etis kemanusiaan. Baik, pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dimas. Pada Saudara Dimas dipersilakan. Atas perbuatannya itu, Haris terancam hukuman mati. Haris dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 365 ayat 3 KUHP dan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Berikut ini bunyi dari pasal-pasal tersebut. Pasal 365. 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Dihukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesepakatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. 2. Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan 1E jika perbuatan ini dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah perkarangan yang tertutup yang ada di rumahnya, atau di jalan, atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. 2E jika perbuatan itu dilakukan 2 orang bersama-sama atau lebih. 3E jika sister salah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. 4E jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. 3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati oleh satu hal yang terangkan dalam nomor 1 dan 3. Pasal 340 KUHP. Barang siapa yang sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dakwaan lebih subsidiar pasal 351 pasal ayat 3 KUHP. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama 7 tahun.
jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 17 tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan pemerintah terdakwa tetap ditahan, kemudian membayar restitusi dengan yang diajukan sebanyak 841.600 rupiah. Hakim menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu pidana penjara selama 5 tahun, dan mengabulkan restitusi kepada pemohon restitusi tersebut sebesar 11.600.000 rupiah. Baik, pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak menghilangkan nyawa orang lain. Jika perbuatan pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka akibat hukuman dan sanksi yang dihadapkan kepada pelaku akan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan dengan bukan perencanaan terlebih dahulu. Dari pembacaan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa hati nurani yang sesat seringkali membuat manusia itu jatuh ke dalam perilaku yang menyimpang dari etika, norma, agama, dan hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Apa yang dilakukan Haris Memora itu sebenarnya sangat menentang etika, norma, dan agama. Apa yang sudah dilakukan Haris itu adalah sebuah perilaku yang kurang berkenan bagi Tuhan dan manusia. Sebagaimana manusia seharusnya bisa saling mengasihi dan saling mengampuni. Dari kasus di atas bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar bisa terhindar dari pikiran negatif, dan kita juga bisa memiliki hati nurani yang tidak imbang. Dampak yang dilakukan pelaku pembunuhan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu adalah hukuman mati. Sanksi yang terberat yang berlaku dalam suatu peraturan yang ada dalam hukum masyarakat sekitar. Ketentuan hukuman ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Terima kasih atas waktunya, terlebih lagi kepada Ibu Fitriani Maladi SHMH atas bimbingannya. Semoga bermanfaat. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.